kelihatan kita. Oke, Kak Elma mungkin bisa diceritain ada foto yang beredar hari Video. ini. Video lah bisa dibilang. Terus kita semua yang mengenal Kak Elma, Kak Rensi gitu kan, sama Mas Sony, dia adalah sosok mamahnya kalian bertiga gitu kan. Kaget dan shock. Kalau boleh tahu tuh kenapa sih ada video itu? Jadi mama ini ceritanya ini yang saya tahu ini Parvi 56 ini setiap tahun itu membuat acara apresiasi kepada teman-teman seniman yang sakit. Itu juga saya nggak tahu, tiba-tiba mama juga sebenarnya nggak tahu. Jadi ibu saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tiba-tiba mama ditelepon akan ada pemberian, akan ada pemberian bantuan dari Parvi 56 untuk teman-teman artis yang memang sedang sakit gitu. Jadi aku diminta mewakili mama gitu kan, mendampingi pada acara nanti Zoom meeting gitu sama-sama. Jadi saya juga bingung mesti ngomong apa kan gitu, yang diketuai oleh Marcella Zalianti, kemudian juga ada yayasan bekerja sama dengan yayasan apa ya, saya lupa ya, kurang paham. Itu kita di Zoom meeting itu ya kalau saya lihat sih ada banyak orang lah ya gitu. Jadi niat dan tujuan Parvi 56 itu memang acara rutinitas setiap tahun memberikan apresiasi kepada artis-artis senior. Nah, tahun ini diberikan kepada Pak Ogah dan ibu saya gitu. Jadi kita menerimanya ya dengan niat baik gitu ya. Maksudnya ada orang yang perhatian sama ibu saya, masa saya jangan tolong, nggak gitu juga. Jadi ya karena memang itu disebut dengan acara rutinitas tahunan, jadi kita menerima gitu. Jadi mamanya juga terharu juga gitu kan. Memang kondisinya lucunya dia tuh sakit, jadi dia lagi sakit cancer, udah stadium lanjut, kemudian jatuh. Jadi posisinya nyokap itu lagi memprihatinkan, maksudnya memprihatinkan kondisi keadaan dia yang jatuh dari kamar mandi karena pingsan. Jadi mama ini kan sering banget udah minum obat nyeri dan terlalu banyak sampai dia tuh udah dosisnya sudah tinggi lah ya, sudah ada morfinnya lah, saking udah nggak tahan banget gitu painkillernya. Akhirnya dia ke kamar mandi sendiri, sambil dari di kamar mandi itu tiba-tiba entah dia pingsan, entah dia itu ngantuk, pokoknya dia sadar gitu loh, kok saya di kamar mandi. Nah kok keras ya gitu, dia pikir tuh dia udah di tempat tidurnya gitu kan. Nah kita tuh nggak ada yang tahu kalau dia di kamar mandi, biasanya tuh pasti ada mbak yang ngecek yang apa, dan kita juga nggak tahu deh sampai berapa lama dia di sadarnya itu. Tiba-tiba bangun tuh sudah berdarah-darah sampai kalau untuk ukuran bengkak itu pasti jatuhnya tuh luar biasa. Karena apa ya, sampai bengkaknya tuh bener-bener parah gitu. Ini aku lihat ini pasti dia kecedot apa tuh, pasti bantingannya kuat banget gitu. Nah habis itu kita bawa dia ke rumah sakit, nggak lama 2 hari 3 hari itu langsung diundang sama Parvi untuk menghadiri acara Zoom gitu. Itu jadi kondisinya memang lagi memprihatinkan, jadi udah biru-biru, udah bagaimana. Sementara mama itu harus ada hadir di acara Zoom meeting itu, dan aku juga membantu mendampingi gitu. Aku juga pikir nih acara apa gitu, apa sih mah, udah Elma aja yang mungkin ya. Nah, ternyata itu Mbak Marcella Zalianti ya yang gitu. Dia bilang, Mbak Elma ini acara tahunan, dia bilang gitu kan, ini dari yayasan apa. Terus mereka memang justru mereka tuh senang banget karena bukan hanya ini aja, nanti berikutnya mau akan ada Gary Ishak, dan dia terima kasih banget kepada orang-orang yang bisa memberikan telepon artis-artis lama gitu, nih mana mereka ini lagi mencari gitu kan, sulit banget ini mendapatkan teleponnya teman-teman senior gitulah gitu. Akhirnya begitu dapat dan diputuskan untuk tahun ini yang menerima adalah
mama saya dan Pak Oga gitu ceritanya. Kalau boleh tahu video yang beredar itu sebenarnya sudah berapa lama sih gitu dari kejadian mama sakitnya? Video yang beredar itu mama jatuhnya. Jatuhnya kapan itu teh? mama waktu pas acara Zoom meeting party itu langsung besoknya itu loh ada mungkin ada wawancara mama itu tanpa sepengetahuan saya. Makanya saya bilang, mama emang kapan wawancaranya? Jadi aku bingung kan, mama kapan wawancaranya nih gitu kan. Terus tadi adik saya juga ngirimin gitu loh, ini mama kenapa jadi ada beredar kayak begini, rada marah juga deh saya ya kan nih, jadi kita kesannya apa nih gitu kan. Sementara kan yang memperhatikan ibu saya kan Sony, Fairuz, aku, Renzi semua turun tangan, tapi kan niat orang baik yang kepada ibu saya kan masa apalagi itu dari organisasi, kita kan nggak bisa nolak, nanti kita nolak kesannya apa gitu kan. Dan isinya semua juga di situ teman-teman mama semua gitu kan. Yang namanya orang dapat perhatian itu mama saya terus nangis gitu loh. Jangankan diberikan satu perhatian itu datang kan suka ada suka izin gitu ya, boleh nggak nengok mama ya kalau bisa disemprot, kalau bisa dalam keadaan sehat gitu kan. Nah aku emang di sini yang paling ngejagain mama memang di sini memang dipercaya memang aku gitu ya. Ntar kalau misalnya Sony, Fairuz semua itu pasti datangnya ke sini gitu. Nah itu terakhir jatuhnya itu juga bukan di sini, di Kelapa Gading. Makanya begitu dia jatuhnya di Kelapa Gading, kita semua anak-anak panik. Sony langsung udah mama nggak boleh di sana lagi, di tempat Kelma aja gitu. Tapi ada mbaknya gitu. Nah tipe rumahnya di sana ya. Tipe orang tua ya, dia tuh nggak bisa lama di rumah anak. Dia selalu misalnya paling lama dia misalnya 2-3 hari di sini, abis itu ngerek-ngerek minta pulang. Ibu tuh seperti itu, nggak mau enak di rumah sendiri itu nyaman, nggak ada yang gitu-gitulah. Cuma kita pahamin. Tapi kemarin itu waktu jatuhnya di kamar mandi dan kondisinya sampai Sony bawa ke rumah sakit itu sampai kehilangan darah putihnya juga banyak gitu kan. Untungnya alhamdulillah begitu di scanning tuh nggak ada yang retak, cuma ada memar, cuma memang parahnya luar biasa itu sampai gede tuh sekarang mukanya biru semua, memar gitu. Udah gitu mesti pakai acara meeting di itu, jadi kesannya habis udahlah adikku jadi marah gitu kan. Cuma aku bilang Son, ini memang acaranya memang acara setiap tahun Parvi 56 ini gitu, jadi kamu nggak bisa nolak gitu. Iya, dia marah di situ gitu kan. Sementara kita untuk mama tuh nomor 1 gitu kan. Acara apa juga pasti yang kita duluin, mama dari dioperasi nunggunya gantian apa segala macam. Jadi image yang diterima adik saya tuh jadi kurang berkenan gitu. Aku bilang, ih kayak nggak tahu sekarang aja wartawan, aku bilang. Terus tapi gimana Mbak? Ya mudah-mudahan di sini teman-teman bisa mengklarifikasi keadaan yang emang kasihan ibu saya juga kan gitu. Jadi ibu saya misalnya mama nggak pernah minta semua, enggak mam, maksudnya tadi agak ribut lah sama aku Soninya gitu pas lagi nyetir lagi tadi barusan kan. Maksudnya jadi kesannya kayak kita tuh anak-anak tuh nggak ada perhatian ke orang tua kalau kesannya seperti itu. Bilang ini acaranya resmi karena penerimaan itu pun ditanda tangan kok. Jadi penerimaan bantuan dari itu pun kita tanda tangan, harus di scanning, dan memang dihadiri oleh banyak dari ketua umumnya, terus dari banyak lah tuh kemarin itu. Memang acaranya resmi gitu, cuma ya biasanya di gedung karena pandemi kita Zoom meeting gitu ceritanya. Berarti dari kejadian kemarin semua adik-adik kumpul sama Kelma? Iya, ngumpul semua di sini gitu. Nah ibu saya kan emang keadaannya dari jadi macam-macam nih kondisinya nih. Jadi dia ada kansernya juga, sudah menjalar ke paru, terus udah gitu ditambah ada pengapuran, terus ada nyeri sendi yang sudah akut. Jadi dari sini juga ada yang katanya kegeser. Duh banyak deh cobaannya gitu ya. Aku bilang ya mudah-mudahan, makanya tadi saya bawa terapi gitu. Jadi setiap hari udah saya beli kemana-mana juga. Misalnya ini aku puntur kita jalanin, ini kita jalanin semua. Pokoknya kalau untuk orang tua pasti kita
kita jalani yang terbaik gitu kan. Tapi kondisinya sekarang mungkin seperti Kondisi apa? mama saat ini seperti apa sih? Saat ini jadi dia 24 jam tuh nyeri, Oh, nggak ada kata nggak sakit. Jadi di mobil juga itu 24 jam hampir begini. Jadi dia tuh baru diam tuh kalau tidur. Ya dia mata tidur ya pasti diam ya. Dan dia harus minum obat terus banyak. Cuma kita kan mengkhawatirkan gini karena sudah umur kan, terus harus terus-terusan minum obat nyeri gitu kan. Saya juga agak kepikiran juga gitu. Jadi dia tadi ada alternatif untuk akupuntur ya kita jalanin lah gitu. Pengen ngurangin obat sih sebenarnya gitu. Aku tadi nanya mah kuat nggak? Aduh mama udah nggak kuat, udah teler, udah nyerinya itu udah sakit banget, jadi dia harus minum obat. Nah obatnya itu kan ada obat tidurnya yang saya bilang gitu kan, udah gitu. Nah kemarin itu sudah pernah dicoba untuk kemo, nggak bangun-bangun seminggu, muntah, terus udah gitu sakit, mual. Ya kita nggak tega gitu kan. Dokter bilang juga udah nggak bisa dilanjutin untuk kemo. Jadi nanti dilanjutkan dengan kemo mungkin obat gitu. Jadi ya udah pasrah aja lillahi ta'ala lah ya. Mudah-mudahan sih harapannya bisa minimal tuh ngurangin sakit tangannya gitu dulu gitu. Nanti pelan-pelan tuh mengharapkan bukan mengharapkan sesuatu apa aja deh gitu. Tapi ada sendiri gimana sih Kak? udah berjalan berapa lama cancernya sendiri? Cancernya tuh udah stadium lanjut gitu, udah sampai ke paru. Udah berapa Sakit yang diderita dari mulai kapan gitu? Berapa tahun? Jadi sebenarnya mamaku ini tuh udah awalnya payudara, begitu payudara diangkat dia nggak kemo, bandel lah. Kata dokter suruh kemo dia lari. Ibaratnya dia bilang saya udah kurus, terus kalau di kemo tambah kurus. Akhirnya dia nggak mau ngelakuin kemo dan jaga makan juga enggak. Akhirnya setelah 7 tahun tumbuh lagi sini di pihak sini. Nah, awalnya itu ya itu tadi awalnya kok mama kesemutannya di sebelah kiri, terus udah seminggu kemudian kok si dua lama-lama semua, terus lama-lama bengkak semua gitu. Kita juga sampai bingung, kita tuh udah 8 dokter gitu, sampai aduh dokter mana lagi nih ya gitu. Ada yang bilang ini lymphedema, ada yang bilang ininya kegeser, ada yang bilang ininya pengapuran, sendi apa. Kita tuh sampai aku sama adekku juga sampai ini gimana ya gitu. Ya udahlah semuanya dijalanin aja lah gitu, bismillah gitu. Bagian waktu sama adik-adik mungkin gimana Kak Oma untuk ngurus mama? Nah kalau kebagian rumah sakit, ketemu dokter, nganterin itu aku sama Renzi gitu. Nah Sony kalau misalnya mama operasi dia baru datang gitu. Terus kalau misalnya dari rumah sakit dari rumah sakit malam minggu selalu ngumpul di sini gitu. Ntar kalau enggak Sony, Virus dan keluarga nyenengin mama kemana gitu. Yang penting memang harus dibawa seneng, udah harus dibawa ini gitu. Tapi sih alhamdulillah seminggu 2 kali tuh pasti kita selalu ngumpul untuk nyenengin mama lah gitu. Makanya denger kayak gitu langsung jadi aku bilang salah pengertian Oni, tapi sebenarnya itu acara bukan acara. Mama juga dihubunginnya juga nggak tahu kok gitu. Maksudnya mama sendiri nggak tahu kalau akan menerima apresiasi bantuan itu gitu, nggak ngerti gitu aja sih gitu. Adanya lebih waspada ya? Lebih waspada dengan kejadian yang jatuh mama itu. Iya, jadinya si mbaknya juga sebenarnya nggak salah juga, karena biasanya si mama itu kalau kamar mandi pasti minta ditemenin. Ini kok dia kayak cuek bebek aja jalan sendiri kamar mandi gitu. Terus tiba-tiba, nah dia sih sebenarnya mama pipis loh gitu. Tapi kenapa mama di lantai ya, dia sendiri nggak sadar. Gitu, bangun-bangun waduh, udah pusing deh gitu. Untuk proses fisioterapinya sendiri Coba deh dibawa ke sini. Jadi ya pokoknya semuanya yang terbaik kita lakukan lah gitu. Sampai ke Bandung juga aku jalanin kok gitu. Emang bisa, ke Cimande pun juga aku jalanin. Gitu kata mama, ini aku dibawa kemana lagi? Udah mama tenang aja, ngikutin aja gitu. Dia juga udah capek, mama bilang enggak, mama sehat gitu. Dia udah kecapean gitu. Dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke sana sini gitu. Cuma memang pendapat dokter tuh memang beda-beda gitu. sebagai seorang anak Dengan untuk orang tua akan melakukan yang terbaik. Apalagi kondisi ibu kayak begini,
Saya tuh lagi syuting stripping tuh paling gampang banget nangis. Udah ingat mama aja udah langsung nangis. Gak pakai 5 menit nggak ada. Take udah langsung, karena apa ya, itu kan bagian dari jiwa kita. Orang tua itu bagian dari hidup kita, surganya kita. Sudah tiba-tiba harus ya pasti sedih lah. Ya menurut saya kita semua anak-anak tuh berharap semoga ada mukjizat dari Allah bisa mengangkat kehidupan saya gitu. Dan alhamdulillah dari teman-teman mama juga, karena mama ibu saya memang jiwanya sosial juga ya kan, dia sering banget dengan yayasan dia membantu orang, makanya banyak juga yang datang gitu dengan ibu saya gitu. Jadi saya ya selama kalau Sony minta kita tetap prokes gitu ya, maksudnya mau ngelihat boleh tapi jauh gitu, nggak boleh. Kalau Sony itu paling banget protek gitu. Kalau telepon saya, siapa tuh yang datang gitu kan, siapa yang datang, udah antigen belum, untuk disemprot belum, dia parno banget gitu. Ingat ya Kak Alma, mama harus dijagain, ingat ya Kak Alma, mama itu udah udah umur, jadi nggak boleh sembarangan gitu. Jadi kita semuanya anak-anak semuanya konsen lah sama ibu saya gitu, alhamdulillah. Oke, siap. Thank you, Kak Elma. Aku boleh izin wawancara.